Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kepunyaan Allah lah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan makhluk yang ada di sisi Allah tersebut, mereka tidak sombong dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun tidak merasa letih. Mereka bertasbih pada malam dan di siang hari tanpa henti-hentinya. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita tersebut bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk mengumpulkan bekal kita untuk kita bawa nanti ke kampung akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang akan kita bacakan ini disampaikan Allah, sekaligus kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang pantas dan berhak untuk mendapatkan syafaat beliau nantinya pada hari kiamat dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada berada di langit dan ada pula yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik makhluk yang ada di langit ataupun di bumi, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis yang sering kita dengarkan. Di antara ucapan-ucapan tasbih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama ada ucapan tasbih subhanallah wa bihamdih. Yang kedua ada pula bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiganya ada pula bacaan tasbih subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim.
bacaan tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tersebut memiliki makna ataupun yang mesti kita kenal, iaitunya pemahaman dari ucapan tasbih tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu dari bacaan tasbih yang kita ucapkan tadi iaitunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makna ucapan tasbih tersebut subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya adalah pengagungan seorang hamba kepada Allah, bahawa seorang hamba membersihkan sifat-sifat yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, serta seorang hamba menetapkan bahawa sifat yang sempurna amat sangat melekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya seorang hamba akan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang selanjutnya dari kalimat tasbih tersebut iaitunya ucapan walhamdulillah, segala puji milik bagi Allah. Maknanya iaitunya seorang hamba menetapkan bahawa yang pantas dan berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala, dan wujud dari penerimaan dari nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba, iaitunya seorang hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dan ucapan nikmat tersebut iaitunya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kalimat tahmid adalah kalimat pujian yang berhak dipuji hanya Allah, sekaligus wujud tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Apakah nikmat itu langsung dia terima daripada Allah, ataukah nikmat tersebut dia peroleh melalui perantaraan manusia? Namun pada hakikatnya nikmat tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ucapan dari kalimat tasbih yang selanjutnya iaitunya wala ilaha illallah. Artinya di sini seorang hamba menetapkan bahawa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tempat berharap, Allah Subhanahu wa taala tempat mohon pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada pula yang bisa memberikan musibah ataupun mudarat melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali bagi seorang hamba meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Maka apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, ibadah yang dilakukan hamba tersebut tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan apabila seluruh hamba di permukaan bumi ini bermaksiat kepada Allah, maka kekuasaan Allah pun tidak berkurang. Artinya di sini seorang hamba meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada memiliki kekurangan sedikit pun. Artinya di sini seorang hamba mesti memiliki keimanan tauhid yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan tasbih yang terakhir iaitunya wallahu akbar, Allah maha besar. Seorang hamba harus meyakini di dalam hatinya bahawa yang amat sangat besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk adalah tidak ada sama sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, senantiasalah seorang hamba untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupannya. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, apabila kita telah mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalimat tasbih yang sudah kita bacakan di atas. Yang pertama ucapan tasbih subhanallah wa bihamdih. Apabila seorang hamba sudah mengucapkannya, apakah yang akan diberikan Allah kepada hamba yang telah mengucapkannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita melalui hadisnya, apabila seorang hamba mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka Allah akan hapuskan dosa kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya iaitunya man qala
Siapa yang mengucapkan, siapa yang berkata subhanallah wa bihamdih mi'ata marratin, yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, hutat khatayahu, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat hamba yang mengucapkan kalimat tasbih tersebut. Wa in kanat misla zabatil bahri, walaupun kesalahan ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah yang dia perbuat seumpama laksana buih yang ada di lautan, walaupun banyak kesalahan, namun apabila hamba mau mengucapkan kalimat tasbih tersebut, insya-Allah kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, kalimat tasbih yang kedua yang kita ucapkan tadinya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apabila seorang hamba mengucapkan kalimat tasbih ini, apa saja yang akan dia dapatkan? Yang pertama yang didapatkan seorang hamba apabila dia mengucapkan kalimat tasbih ini yaitunya Allah akan berikan pahala untuknya berupa satu pohon ditanamkan Allah untuknya pada hari, ditanamkan Allah di dalam surga sebagai balasan dari kalimat tasbih yang dia ucapkan. Sebagaimana di dalam satu riwayat disampaikan bahawa suatu ketika Abu Hurairah menanam satu pohon atau menanam satu tanaman. Pada saat itu lewatlah Rasulullah di hadapan Abu Hurairah. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?" Abu Hurairah menjawab, "Aku menanam satu tanaman wahai Rasulullah. Maukah engkau aku tunjukkan satu perkataan, apabila engkau ucapkan kalimat tersebut, maka kalimat tersebut lebih baik balasannya daripada tanaman yang engkau tanam ini," kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Maka Rasulullah ajarkan kepada Abu Hurairah, apabila engkau ucapkan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka satu kali ucapan tasbih tersebut dibalasi oleh Allah sebanyak satu pohon nantinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dibaca, semakin banyaklah pohon yang diberikan Allah kepada orang yang membacanya. Yang kedua, apabila seorang hamba membaca kalimat tasbih tersebut, maka yang akan dia dapatkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita melalui hadisnya, yaitunya ahabbul kalam, perkataan yang amat sangat dicintai ilallah, kepada Allah, arbaun, ada 4, la yadurruka bi ayhinna bada'ta. 4 kalimat tersebut dimulai dari mana saja dibaca tidak akan membahayakan kepadamu. Apa 4 kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka apabila dibaca, insya-Allah Allah akan memberikan cintanya kepada hamba yang membaca kalimat tasbih tersebut. Disebabkan kalimat tasbih ini kalimat yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila seorang hamba ingin bersedekah, namun ketika dia ingin bersedekah tetapi harta ataupun materi tidak dia miliki, tetapi keinginannya untuk bersedekah ada, maka Rasulullah berikan suatu jalan kepada hamba tersebut. Apabila ingin bersedekah namun tidak memiliki harta, maka ucapkanlah kalimat tasbih tersebut, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena pernah suatu ketika sahabat Rasulullah datang menemui beliau, dan sahabat ini curhat ataupun dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah. Ia katakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka kembali kepada Allah membawa upah pahala yang sangat besar dengan disebabkan harta yang mereka miliki, wahai Rasulullah. Sedangkan kami tidak memiliki harta, wahai Rasulullah. Bagaimana pula kami bisa mendapatkan pahala sedekah dengan harta yang tidak kami miliki?" Maka Rasulullah sampaikan kepada sahabat, "Bukankah Allah sudah mengajarkan atau menunjukkan kepada kalian
bahawa sesungguhnya setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kalimat tahmid yang kalian baca pun akan dinilai sedekah oleh Allah, dan setiap kalimat tahlil yang kalian ucapkan akan dinilai oleh sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kalimat yang namanya kalimat takbir apabila diucapkan itu pun akan dinilai sedekah oleh Allah. Kalimat tasbih iaitunya kalimat subhanallah, kalimat tahmid iaitunya kalimat alhamdulillah, kalimat tahlil iaitunya kalimat la ilaha illallah, kalimat takbir iaitunya kalimat Allahu Akbar. Artinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar apabila diucapkan akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang hamba Allah tidak memiliki harta untuk dia sedekahkan, namun apabila dia ucapkan kalimat tasbih tersebut, ucapan tersebut akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, kalimat tasbih yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita iaitunya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kenapa Rasulullah ajarkan kepada kita? Karena keutamaan dari kalimat tasbih ini amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat, yang dua kalimat itu amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani alal lisan. Dua kalimat tersebut apabila diucapkan amat sangat ringan di lidah, namun thaqilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut akan berat nanti di timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Apa dua kalimat tersebut? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya di sini ketika lidah kita senantiasa membaca kalimat tasbih tersebut, yang akan kita dapatkan bukannya kesusahan ataupun kepayahan, melainkan yang kita dapatkan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah kita kali ini bermanfaat. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Serta kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa membacakan kalimat tasbih selama hidup kita kepada Allah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Di antaranya kalimat subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih yang ketiga, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.